Shalom, jumpa lagi dengan Baruk TV. Video kali ini melanjutkan pembahasan tentang mengapa iblis tidak ditebus. Setelah sebelumnya telah disajikan dua alasan, yakni yang pertama, iblis dan namanya. Kedua, iblis dan tatanan ciptaan Allah. Sekarang mari kita lihat dua alasan yang lain. Alasan ketiga, iblis dan sarana penebusan. Penebusan selalu dilakukan dengan penukaran. Penukaran yang adil adalah nilai objek penukar harus sesuai dengan nilai yang ditukar. Bobot kejahatan dan dosa iblis telah mencapai puncak tertinggi. Dosa iblis dilahirkan dari perencanaan yang matang serta tujuan yang hendak dicapainya hingga dalam masa kekekalan. Dosa utama yang direncanakan dan ingin diraihnya adalah hendak menyamai yang maha tinggi. Artinya, ia ingin selama-lamanya menjadi pesaing Allah. Iblis berkeinginan untuk tidak lagi dibawahi oleh Allah. Keinginan untuk naik dari posisi di bawah Allah hingga menjadi sama dengannya merupakan rencana pengkhianatan dari yang diciptakan terhadap Sang Pencipta. Lalu untuk mewujudkan niat itu, maka iblis, yakni malaikat yang diciptakan itu, telah melakukan aksi pemberontakan terhadap Sang Pencipta. Demi mewujudkan tujuannya tersebut, ia juga menyeret malaikat-malaikat yang lainnya, sehingga sebagian menjadi pengikutnya dan turut berkhianat serta memberontak terhadap Allah. Setelah kejahatan itu, ia dicampakkan ke bumi. Di bumi pun ia menyeret manusia dan sebagian juga menjadi pengikutnya. Biang dari semua dosa di antara malaikat-malaikat jatuh dan manusia-manusia berasal dari iblis. Jadi bobot dosa iblis sangat besar dan bersifat kekal tanpa adanya kemungkinan untuk bertobat. Jika Allah hendak menebus iblis untuk menyelamatkannya, maka dibutuhkan sarana penebusan yang sepadan dengan bobot dosanya. Permasalahannya adalah sarana untuk penebusan iblis tidak ada dan tidak akan pernah ada. Tidak ada sarana penebusan yang sepadan dengan dosa iblis. Penebusan Yesus telah ditujukan kepada manusia dan dilakukan cukup sekali untuk selama-lamanya. Yesus tidak akan melakukan pengorbanan hingga 2 kali. Jika itu tetap dilakukannya, maka penyelamatan terhadap manusia menjadi gagal karena terbatalkan oleh penebusannya terhadap iblis. Contohnya, jika Anda telah membeli sebuah barang di suatu toko dengan harga penuh tanpa uang kembalian, namun Anda ingin mendapatkan barang yang lain di toko itu dengan uang yang sama oleh karena tidak ada lagi uang yang lain. Cara yang dapat Anda lakukan adalah mengembalikan barang pertama ke tempat semula, lalu mengambil barang yang Anda inginkan kemudian itu, lalu membayar dengan memakai uang yang sama. Apakah Allah sebodoh itu membatalkan penebusan Yesus terhadap manusia hanya untuk menebus iblis yang tidak akan pernah bertobat? Jadi, pemilihan penebusan Yesus terhadap manusia lebih beralasan dan masuk akal dibanding jika ia melakukannya terhadap iblis. Yesus saja tidak cukup untuk menebus iblis. Jika Yesus dalam kebodohannya melakukan penebusan terhadap iblis, maka bukan hanya manusia saja yang binasa karena pembatalan penebusan, melainkan Yesus sendiri juga akan binasa. Jika penebusan yang dilakukan oleh Yesus terhadap manusia dapat ia lakukan dengan mengalahkan maut,
maka penebusannya terhadap iblis akan membuatnya tetap berada di alam maut sampai selama-lamanya. Hal ini bukan berarti Yesus tidak dapat mengalahkan maut, tetapi kadar dosa iblis yang sangat tinggi dan sifat permanennya, serta tuntutan keadilan dan kekudusan Allah menyebabkan Yesus akan berada di alam maut kekal selama-lamanya. Jadi untuk menyelamatkan iblis, maka Yesus harus binasa selama-lamanya. Iblis akan menikmati hidup dalam kejahatan yang berlanjut abadi, sedangkan Yesus dalam penderitaan kekal. Ini adalah penebusan yang tidak adil. Tentu saja berbeda dengan penebusan terhadap manusia yang setelah itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi iblis tidak dapat ditebus karena tidak ada sarana penebusan yang cukup untuk iblis. Sebelum kita lanjut ke alasan keempat, silakan menekan tombol subscribe dan suka untuk mendukung perkembangan channel Baruk TV. Terima kasih bagi yang telah melakukannya. Alasan keempat, iblis dan cara penebusan. Yesus menebus manusia dengan cara mengambil rupa manusia, menjalani hidup seperti ciptaannya itu. Dalam proses Allah menjadi manusia, nampak bukti kemahakuasaannya, di mana hal itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Saat menjadi manusia, ia tetap membawa hakikat kesucian, keadilan, dan kasih. Lebih dari itu, ia menjalankan kehidupan yang taat, hingga dalam keadaannya sebagai manusia, ia mati disalibkan. Artinya, penebusan yang dilakukannya terhadap manusia dengan cara menjadi sama dengan manusia tidaklah bertentangan dengan hakikatnya sendiri. Jika ia hendak melakukan penebusan terhadap iblis, maka pertentangan terhadap hakikatnya akan segera terjadi. Iblis identik dengan pemberontakan dan perlawanan terhadap Allah. Karakter permanen ini melekat padanya selamanya. Jika Allah menebus iblis dengan cara mengambil rupa yang sama dengan pemberontak itu, maka tentu saja ia sedang melawan dirinya sendiri. Hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah adalah menentang hakikat kesucian, keadilan, dan kasih-Nya sendiri. Jadi Allah menjadi iblis untuk menebus iblis adalah hal yang tidak mungkin dan konyol, karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Permasalahannya bukan pada Allah mengambil rupa iblis, karena iblis adalah malaikat. Beberapa peristiwa dalam Alkitab mengisahkan Allah menjumpai manusia dengan cara mengambil rupa sebagai malaikat untuk keperluan-keperluan tertentu. Tetapi jika ia menjadi malaikat untuk menebus iblis yang terus mengupayakan pemberontakan, maka sama halnya Allah menjadi iblis dan melawan dirinya sendiri. Ini tidak mungkin terjadi. Jadi iblis tidak dapat ditebus karena Allah tidak dapat mengambil rupa iblis. Solusinya adalah, biarlah iblis menebus dosa dan kejahatannya dengan dirinya sendiri dalam kebinasaan kekal. Sekian video ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.